Dari labu, boy. Kalau bahasa Indonesianya jatuh itu kan cuma satu. Jatuh ya jatuh, Pak. Tapi monoreng Madura kata jatuh itu bisa berubah banyak. Saya sudah cerita dengan sahabat saya yang ahli bahasa Madura. Kata jatuh itu di dalam bahasa Madura jadi 27 kali. Tergantung dari mana dia jatuh dan gaya waktu dia jatuh. Coba bahasa Madura nah, mun keker dari atas. Ini Pak gagar. Ada sekolahan ya. Apa pada gagar. Ya tapi bagus lulusan TK kafir wah. Gagar ya. Ya gagar lah. Jatuh dari atas. Keker. Bisa bermakna labu. Tapi jatuh ke dalam parit. Bahasa Madura nah, labu jatuh ke dalam parit. Telapu, tercapur. Jatuh ke dalam lubang. Telopuk, teburcuk. Jatuh karena licin. Tepleset, teplecok. Jatuh posisi berguling-guling. Luhuluan. Jatuh posisi ke belakang. Kentang. Jatuh posisi ke depan. Tercurungap. Jatuh. Ini tersangkut. Tetalkep. Jatuh karena tersandung. Tepak-pak, tersang-sang, tekae. Jatuh posisi ke depan tidak bisa nafas. Talkah. Jatuh posisi ke depan tidak bisa bangun. Tompes. Banyak, Mak. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil mi'ad. Wa ba'du, samahatal fudala wal kurama, para alim, para alimul allamah, para kiai, para ustadz, para imam dan takmir masjid Al-Falah, kampung Dusun Pelangkeren, Desa Semparong, Parit Raden. Raden siapa? Raden Kian Santang. Leni kemakin. Matur saya saja beli. Mik bedanya mah desa kampung Pelangkeren mah. Semuka. Kelebuna sal Pelangkeren. Aduh berarti gula mulai kampung mah. Gula ring Pelangkeren. Aduh bala kapi mana. Pola di nyor mah. Mbak laki gula sedari umi Pelangkeren. Mbak laki sedari abah Pelangkeren. Mbak bini sedari abah Pelangkeren. Mbak bini sedari umi dari Turjan. Para rabu seteja. Pakai bahasa Indonesia apa Madura nih? Banyak Madura nah. Bote tayongku benereng Madura gila. Roba nabi neon di atas. Saya merasa sangat berbahagia malam hari ini. Saya tidak merasa diundang datang ke tempat ini.
Tapi saya datang ke tempat ini sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai teretan. Sebab hakikinya kita bersaudara. Kita dilahirkan memang dari ibu yang berbeda. Kita dibesarkan dari tangan seorang ayah yang berbeda. Tetapi sesungguh-sungguhnya kita ini adalah bersaudara. Karena kita dipersaudarakan oleh Allah. Karena kalimat yang kita baca adalah kalimat yang sama. Syahadah yang kita ucapkan adalah syahadah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah adalah zat yang sama yang kita sembah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sama yang kita imani. Kitab kita sama. Bacaan dalam salat kita sama, arah kita dalam salat sama. Dari kesamaan-kesamaan yang ada timbul apa yang disebut sebagai ilaqah ruhiyah, sebagai ikatan batin yang kuat. Karena Allah telah mempersaudarakan kita. Allah sudah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman, orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya, hakikinya dia adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka saling berbuat baiklah kalian di antara sesama orang-orang yang beriman. Saya kemarin sudah didatangi sama Ustadz Subairi ya. Subairi. Oh kula tak ning Kalangka, Mak. Margana abadan kula Haji Zubairi. Abuk bah kula kena kapi katone. Aduh tak ninggal bengal kula paniki. Abadan kula nyaman Haji Zubairi. Kula lemari pelebet. Coba atau wap. Abi berapa kampung kula kantor. Bi kula tanya aki ke sopir. Pir, tadi sesamaan bede ada bah. Lebar di mah kene tunggu kuburan. Iya deh. Bade kuburan thank you. Lo minta lebar di kuburan. Kula benikan takok kerimisen ni. Takok lagi baik kopi marah apa bi kopi yang denai. Mungkin kula tak takok yang kerimisen. Alhamdulillah saya sudah 2 kali datang ke kampung ini. Sekitar berapa bulan yang lalu saya hadir di Walimatul Ursh, di pernikahan saudara Wawan menantu haji siapa itu? Oh sampeyan iki. Apalagi pada tonggel mah. Punten agak aja imbade serius kula. Bu. Ibu. Ibu. Ada iya Pak. Oh iya. Ibu terus masuk surga Bu? Saya majar apa saya gratis? Surganya siapa ya? Aja surganya bani din man marsidin ya. Bani. Mar betepakel. Bah surga gratis. Hari-hari. Lencilan surga aja semak aja. Masjid. Kencet lo bermasuk masjid. Ini ke masjid lah bagus, Masjid Al-Falah ini luar biasa bagus mereka. Saya yakin karena yang hadir malam hari ini ramai, maka insya Allah besok subuh masjid kita bakal penuh. Curiga ke amin nenggon. Agak semua tepes. Cuma kampung gula mana? Kampung gula Siantan. Kula sini sarpanika mun muadzin ala sepo. Tukang adzin umur 70. Neser kula. Dari adzan ke tibi, komat ke tibi. Ati keran dengar jemaah ta'lam dateng. Dari fasih salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 5 menit agak turun. Salatu wassalamu alaika. Apa nanti 10 menit? Salatu wassalamu. Pola apa deh Dina? Hah? Oh marah apa cah? Ongkuan re. Aduh, oba lah kuatan sopun oba. Gini akitan. Dah, nah, Nur gini lagi Nur. Lekuk lagi mentak jaga ngal lagi ember je. Kak, pas kikir lagi. Kaki mah anu, engkau pasir ramben naik kak, ki nyaman kak.
Gi baru seram benaing umpah malaikat maut sudah tenggak. Oba laku lo ber. As-salatu khairum minan naum oba tambah tong. Sera siapa jang sopu. Oleh 500.000. Insyaallah penuh masjidnya. Penuh. Penuh, Pak. Pajal jajal gede. Ati 10 lagi. Mumpung Allah ki baik. Mumpung Allah ki baik, hayya 'alas shalah. Nyaman. Aduh, Pak Allah mulai tak sabar ngebela ke malaikat. Reng kampung pelanggaran je tiup. Wah, ceduran dari bara. Ya Allah, apa salah dan dosaku? Wah, apa salah dan dosaku iko? Bebari panggil kus bagus bi Allah surah bajang tak dateng. Dateng banjir 2 minggu. Ya Allah, ampuni dosaku. Ada. Itu mau bi malaikat disarkot kaki. Mari dingaki gitu. Mumpung Allah masih baik. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah kadung menetapkan bagi dirinya sifat kasih sayang. Mumpung Allah masih baik, mumpung Allah masih memanggil kita dengan panggilan yang indah. Selepas salat kita diajarkan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'awati tammah. Panggilan Allah yang terbaik adalah panggilan adzan. Panggilan Allah yang paling indah adalah adzan. Cuma anehnya kita sering abai kepada panggilan Allah. Dan ketika ada panggilan Allah yang lain, baru kita sadar bahwa kita sudah ketinggalan. Wala sakit. Gula ni ka khotib keliling Kalimantan Barat. Gula sampuan gelak mula macam khutbah Pontianak ni. Benar member apa ni? Banyak betul. Dan kadang gula saya nak macam khutbah ni tak bisa aku marga banyak betul. Tak yakin gula. Betul apa ya? Begini Pak Kiai, banyak tetangga dan jamaah kita sakit. Terus ya minta barokah. Waduh. Pemberi demam. Mon abagi sehat dipanggil ke masjid tak datang. Teban lah sakit mengirim betul. Engkau lah habis tak bisa datang ke masjid engkau. Mengirim betul bagi ku Ustaz Fadli Ismail ya. Saya aku Ustaz Muniri Ismail. Sejak kapan Ustaz Muniri Ismail ubah profesi dari kiai jadi dukun? Lau belang. Bola letak banyak okey. Lah menikah mak. Manusia menikah. Mun tak telah Ibrahim perkara sebab nyebab aki aban panika repot tak ingat ke pangeran mak. Tore cel. Nih sampai kiai ni gula kena kerja mana kiai Muniri. Umpamana lekuk sopu. Pas adzan as-salatu khairum minan naum. Pas ada orang nelpon, panjenengan lah berangkat ke masjid. Lah ke masjid, lah beda kita. Ada orang nelpon, Kiai Muniri bagaimana bisnis kita? Yang mana Pak? Itu yang 5 miliar. Sampian tetap masuk ke masjid, napa ki pakun ke 5 miliar? Amba pikir kok, amba pada lebur pici ki kana. Amba pada magi air ya. Ada pikir dulu Kiai, kok cek 5 miliar kok. Aduh. Ini siapa saya bagi mana? Ini kamu sama. Ini jelas bagi anda masjid. Begini Pak Kiai Muniri, sesuai dengan komitmen kita, 5 miliar ini loh Pak Kiai. Aduh, macam apa aja nggak? Macam 5 miliar. Oh lagi dah iya ngalak 5 miliar baru apa aja? Tak kira. Tetap saya ngalak saya 5 miliar. Ini kamu sebut. Titi manusia pada kamu selakin aban pada ki parengin rezeki sebanyak, aban ki sehat, aban ki mampu, ki kuat, lupa ke masjid. Tekuh pasaan penuh, tanggal letong sampai tanggal 5. Bani dina aja bisa. Kun.
Ya Allah, pada tanggal 10, tanggal 15 dada masjidku. Ya, nanti lebaran ketemu. Kemudian masuk ke kuburan ditanya Aki. Siapa namamu? Cen, nyaman sampean? Selebur suara nih, Bro. Hasri. Namamu siapa? Hasri malaikat. Apa Jong? Bojong malaikat. Wami tadi. Pola ya hapus sih mah tak asih. Pola tak hapus ada. Catatan Allah lengkap. Jaga malaikat. Oh bada setung ada bada. Pejang telas sekalian nih. Ajib tau saya kengain. Udung kok orang macam masuk aswar kami itu mau baca bojong kok. Pejang apa? Pejang jenazah. Apa ya tak kira masuk mak? Amal kulaban sambian sebab kali bitung pertama sareng Gusti Allah penikah beni zakat. Beni sedekah nama. Beni pasak beni. Beni sedikir beni. Napa saya bitung pejang? Mun pejang kalau tepak lain apa? Banyak orang minta tolong ke dukun. Kula lamba mak. Mari tandi bese kor sia tentu bikin muniri. Lagi baca ilmu ya. Kula lamba mari tandi bese. Yang tadi santri kula menengak. Ki laku kol menem, kol 6 sepuh. Le telepon. Bede kamu apa? Bede Roma jong. Udah apa? Bede orang Cina kemasukan. Aduh. Cumi Cina jong. Chandra aja mau Cina bah. Ada apa jong? Ki kula sing ngurus kaya ba. Sepenting sampean kesokan. Gepak lagi kula urusan besen ae kok. Ah pikiran kula kotor. Aduh, pola tak haram sing ngarejen ari ya. Dadi kula mangkat. Tunggu di jong. Pon kula jemput ajunan. Iya. Lo pikiran mereka mulai kotor, Mak. Oleh tandi WC, orang mun tandi WC kan peteng odi, Mak. Ono orang le tandi WC panika, Mak. Peteng pikiran, Mak. Kena jeling orang labu yang tadi beni tolong ya, jeling motor kaan nomor kabin nah. Ceng dia peteng. Beremper ya kok. Engko mak. Karena gula mari antara santri gula nyari sandal gula. Nyari apa ki? Sandal sampean iki mbah. Ada apa ki? Gula malam mempe. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa ki? Kula mimpi panjenengan masuk ke masjid pas sandalnya teguk serang dan kula. Aja baba aja. Pak boleh hitung bah. Boleh man mana? Cerita gila. Aduh kula ni kesal sama. Aduh pasti belirian ya. Oleh 2 hari le datengku hari Kamis. Assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Ini cek bener kak Kiki? Tepak bah. Apa ki? Kula sampe pikasa bah. Ada apa ki? Kula tepak 4 tong bah. Tepak 1.000. Lesan apa ki? Entar serius kula nih. Mon 1.000 lesan apa bah? Oh lambu kapilan. Ambui din. Dul, ambu dul. Kayak dul. Dul, mat. Udah mat. Ambu je mat. Tak berkah. Ambu mat lagu lain we mat. Bangka jorokotan noh. Oke. Le ni kawasan ke mak. Bah. Pola sampean kesokan. Neka rokok. Hulu lamba rokok kuat, Mak. Paling rokok je Samsu seselop. Hasil apa je ki? Isempak situng, Mbah. Haram ki. Tak mun sebetang haram, Mbah. Ini ke seselop, Mbah. Nyari ki dalil. Aduh gula ni kagir peker. Aduh ongkuan masuk akal ki ya. Hari kok tepan peteng ki yo diri.
Jadi menoreng tepak pikiran kosong peteng. Napa jadi PC mak? Pikiran kok tembus dia kok. Cerita sih gila. Beli cerita aja. Nah, dia ramai cong sampai sih kemasukan cong. Ikin tuh nih bah. Orang soki bah. Oh pikiran coba gue lihat dateng. Orang itu tipe seri ya. Pan masuk ke dalam empat lakaran nungguan anak-anak cina mereka kemasukan pak. Kepak sekalian beres. Patahnya mang. Apaan? Pak Utad eko. Yang gue ingat nyaman saya cai. Apa cai? Makasih anak saya udah sembuh ya. Aku bawa ke dokter mana-mana tak sembuh ah. Aku bawa loya tak sembuh pak ya boy. Cek kemasukan bahin taraki ke loya setan ketemu setan kan tak bisa mak. Nah itu apa cai? Ya ini kan anak saya sembuh. Ada garansinya ndak? Aduh. Cok orang kemasukan ada garansinya. Tapi berhubung pikiran gue lalu coba beda cai. Tergantung dia. Garansi 6 bulan agak muda. Garansi setahun agak larangan. Nah, garansi 3 tahun seumur hidup. Ya larang. Mun garansi seumur hidup. Kalau ambil yang 1 tahun berapa? Itu lebih muridku. Pelarangan bah. Pak bikul. Larangan aja. Kula bang air malole. Ya, akhirnya pikiran kula ini lahir, Mak. Ya udah 2 juta saja kok. Oh enggak apa-apa. Kalau garansinya tergantung. Tergantung apa Pak Ustadz? Ya ini kan setannya agak jauh ini. Maksudnya ini yang kemasukan, ini setannya dari Gunung Kawi. Jadi agak mahal, kembaliinnya susah. Yang pikirannya coba, Mak. Akhirnya bocor banyak. Allah tak ridho, Mak. Allah tak ridho. Gue lepas naik motor, jalan sekitar 500 meter, kubrak, tabrak gue lebih orang. Aduh, motor rosak, saya nabrak gue dan masuk rumah sakit. PC 3 juta milo 200 kula mah. Marga kenapa? Dari perkara Allah saya tak senang. Men Allah tak senang, maksa sampean ke Allah beri. Umpama ibu-ibu susah, are saya ngak kengein parak pasaan saben sen di otang pasaan tuli bajar. Tuli bajar parak pasaan re, sen di otang kredit tuli pelunas. Nanti otang kelambi saben roh. Ada para lebaran boleh re. Ya Allah, kulene kemak, kulene orang begila acara mikir-pikir ari tak bisa ya. Ari pada benengko kafir ya. Wari mun serbengan odin cuma tak ada lain saya dari dukun benih pangeran. Karena debuna Allah wasta'inu bis sabri was salat wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaiki raji'un. Debuna Allah ya dalam Quran wasta'inu bis sabri was salah. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya persoalan, kalau kalian punya hal yang membuat hati dan hidup kalian tidak bahagia, banyak harta berlimpah tapi hidupnya tidak bahagia, kekayaannya di mana-mana tapi kehidupannya tidak tenang, rezekinya melimpah, pekerjaannya luar biasa, Allah kirimkan rezeki yang banyak, tapi dia tidak menemukan kehidupan yang bahagia, berarti Anda punya masalah dengan Allah. Caranya gimana kata Allah? Segeralah datang kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Pertolongan yang pertama dengan bersabar atas ujian Allah. Yang kedua salat kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat bagi kalian. Berat. Salat berat apa ringan, Pak? Salat berat apa ringan? Berat. Kalau memang salat itu ringan, maka niscaya masjid kita ini 5 waktu, minimal 3 waktu penuh. Waktu yang lowong di mana maghrib, isya dan subuh, masjid kita pasti kekurangan tempat. Kalau zuhur sama asar karena kita sedang berada di luar beraktivitas mencari rezeki Allah,
Ada 3 waktu, maghrib, isya, dan subuh. Insya Allah, kalau kita sadar betul bahwa kita sedang butuh Allah, Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Suatu masa kita pasti sangat membutuhkan Allah. Kalaupun memang hari ini kita tidak butuh Allah, suatu hari Allah akan mengirimkan masalah, dan pada saat itulah kita betul-betul butuh kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan kesabaran dan salatmu itu penolong, kata Allah. Tapi ingat, salat itu berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah menjawab, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa dia sedang menghadap Allah waktu salatnya. Kula sareng panjenengan, kulo kali panjenengan niku ngerti cak coba, Bu? Wah, ya udah cak Madura boy. Aduh, anak siapa ya? Iya iko. Kula sareng panjenengan penika mak butuh pangeran. Benih pangeran sih butuh kula sareng panjenengan. Allah tak butuh mak ke kula ben panjenengan. Kula sareng panjenengan abejeng tak abejeng bagi Allah tak masalah. Sera orang sehosok dalam bejengah. Abeng yakin ce abeng kak dintoh tengah ngadep ke Gusti Allah. Debu nang ulama neng tanah Jawa hakikine salat niku madhep nang Gusti Allah. Sesungguhnya salat kita sedang menghadap kepada Gusti Allah. Pola bedereng Sundaan, bedereng Sunda. Oke. Berarti matur sedaja ki. Lah karena kula sareng panjenengan panika aroma sangadep ke Allah teate. Bejeng hati-hati. Kula ban sampean mula parlo repot baru atua ke Allah. Tapi waktu na bejeng kula kadang sareng panjenengan deng kadang ni kadang beden. Selebih repot boleh mon Pontianak gitu mak banyak neng daerah-daerah punika. Imam masih agak sama abid tak yangkui mak. Mumpah depan gelak korek kita sahibul mukri pasal gelak saya korek. Sana? Muhammad Salih? Ustaz Musalli gitu. Pas ngimami macam kisah. Ngimami pejang tarawih buru kabir yang dina. Mun saya baju Pontianak nih kama. Mun kena ke kalangan kula sareng panjenengan gitu. Yang laku macam mana Pak Ustaz? Yang kecepatan salat tarawihnya kecepatan 360 meter per jam. 360 km per jam. Yang macam mana Pak Ustaz? Aroh, pejang semacam pesawat roh. Allahu Akbar. Amin. Pajuh. Mun ngaruh pajuh. Yang macam Ustaz Musolli gila, macam Ustaz roh. Si munsyid, si penyanyi roh. Wah, tak kira pajuh mun ngimami Masjid Al-Falah. Paling bu ibu pana takbir atulit ke bareng mulai. Ustaz pana takbir Allahu Akbar. Mulai dah. Narapa? Oh, laga imam majuah. Aja lagi sopo jo baru mulai. Ya Allah, cing ngadep ke pangeran agar gamma ama. Kula ban sampean apa jang berapa jam? Kula ban sampean apa jang berapa jam? Paling abid berapa jam? Hah? Cik lekas sama. Normal sana apa mak? 10 sampai 15 menit. 15 menit. Kaya memperlu imam itu ulit. Agak bagacangan titik imam ya kok. Mohon bisa kalau bagi telok ya kok. Engke mak. Padahal kula sareng panjenengan ni keparlona ka Allah luar biasa mak. Tore. Kula odik benika sareng panjenengan. Beniki kan diciptake pangeran. Itu jaki karena kesokan pangeran. Jaga sareng rezekina. Waktu malam asaren ki jaga be Allah. Usahan jaga be Allah, rezeki jaga be Allah. Tak banyak mak. Tak banyak napa? Bekti na aba ke pangeran penika. Si paling penting selain ibadah selain paling penting cuma bejeng mak. Cuma kadang bejeng penika. Sak kebayan aba penika lalai. Kenapa Pak Ustaz?
Kenapa hati kita ini waktu salat tidak timbul rasa bahagia menghadap Allah? Karena kita tidak punya rasa cinta kepada Allah. Tak andi rasa esto. Kiai Muniri, boleh saya tanya? Apakah Kiai Muniri pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah apa sering? Wah, ini kalau sering bahaya ini. Nggih, jenengan pernah jatuh cinta? Nah, Ustaz Taufik, Assalamualaikum Karim. Taufik, Ustaz Taufik pernah jatuh cinta? Sering. Wah, orang laki apa? Wah, sering. Ya, baik. Sampian ingat enggak? Waktu sampian jatuh cinta, kalimat apa yang sampian sampaikan kepada calon istri itu? Masih ingat? Hah? Alah, bayar aja. Hah? Lupain. Mungkin engkau adalah segalanya bagiku. Orang menikah mak, mun tepan jatuh cinta benar. Kalimat bahaya. Coba, kayak lagi saya tepang jatuh cinta. Wala bade si jomblo ya deh, macam sama banyak roh. Orang mun tepang jatuh cinta ini kalimat sesat hat mak. Napa sesat hat? Kencil. Orang mereka jatuh cinta. Jangankan lautan air, lautan api akan aku seberangi kok. Bayi nemu di mah. Jangan minum kopi nemu putih yo pria. Ya cuma kan manusia mereka. Manusia biasa. Kalimat itu manusia. Maka Tebuna Allah di dalam Quran menggambarkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika seandainya kalian memang betul-betul mencintai Allah, katakan ya Muhammad fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, maka Allah pasti akan lebih mencintaimu. Setelah Allah mencintaimu, setelah Allah istodak kula sareng panjenengan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian Allah pasti mengampuni salah, dosa dan kehilafan kalian kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Mulakaran kula ban panjenengan paneka estode Allah. Mulakaran kula sareng panjenengan estode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada 3 hal yang senantiasa kita lakukan. Kalau kita sedang mencintai Rasulullah, pasti lidah kita selalu basah menyebut asma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengucapkan kalimat, dan ucapan kalimat kita adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebagai gambaran dan ungkapan rasa cinta kita kepada junjungan agung kita yang kita tunggu syafaatnya, syafaatul uzma, mulai dari dunia hingga nanti kepada Allah ketika kita bersama-sama menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika orang sedang jatuh cinta, pasti dia punya sifat ghirah, punya sifat cemburu. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita pasti tidak senang kalau ada orang yang menghina Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita pasti tidak suka kalau ada orang yang mencaci maki Rasulullah. Karena orang yang sedang jatuh cinta pasti akan patuh dan taat kepada orang yang dicintainya. Maka yang nomor 3, kita mesti patuh kepada ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lau hubbuka sadiqan fa'ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un. Kalau memang cinta kita ini benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita patuh kepada Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ikut, apapun yang dilarang oleh Rasulullah kita pasti menjauhkan itu. Bahkan kepada perkara-perkara yang paling kecil sekalipun akan kita tinggalkan. Apa perkara kecil yang kita tinggalkan? Yaitu mengucapkan sesuatu yang tidak manfaat, atau perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan.
Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan hal yang baik untuk kita? Apa kata Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dan paling berhak dekat denganku kelak di yaumil akhir. Orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapat tempat istimewa di sisi Nabi adalah orang yang selalu senantiasa menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan-bacaan salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka melalui majlis yang mulia ini, majlis yang mubarak ini, kita kan insya Allah sudah tahu, dari kecil kita sudah diajar oleh guru kita, oleh guru ngaji kita, oleh ustadz kita, baik di masjid ataupun di madrasah, bahwa pahala orang salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian, perbedaannya 27 dibandingkan dengan 1. Tetapi sayangnya kita cenderung abai kepada hal yang demikian. Kita lebih cenderung memilih kepada yang 1 dibandingkan yang 27. Kalau memang kita sadar betul bahwa pada masanya nanti wa annahum ilaihi rajiun, kata Allah, orang yang khusyuk dalam salatnya punya keyakinan dia sedang menghadap Allah. Dan dia punya keyakinan bahwa suatu hari dia pasti akan kembali pulang menghadap kepada Allah. Besok atau lusa kita pasti mati. Mati tidak pandang bulu. Yang muda mati, yang tua juga. Yang sakit mati, yang sehat kadang-kadang juga mati. Karena kematian tidak membutuhkan syarat apapun. Kematian tidak pernah bertanya kepada kita apakah kita siap apa tidak. Yang siap mati, yang tidak siap pun mati. Maka sebelum itu terjadi kepada kita, ingatlah bekal terbaik kita adalah takwa kita kepada Allah. Dan takwa kita ditunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan cara melaksanakan perintah Allah, yakni salat yang Allah turunkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, sebentar lagi mau Ramadan. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, lo berbulan Recep, pas terus masuk Sya'ban. Ini kalau marak berarti, makin tanggal seberapa? Tanggal 14. Tanggal 14 berarti kurang langkung 45 hari ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami barakah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami hingga Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Sehat zahir batin, siap untuk melaksanakan perintah Allah. Perbanyaklah ibadah kepada Allah. Dan yang paling penting, jaga sikap kita dengan tetangga kita. Ini kampoi kalau pain, mak. Sebab tetangga yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan hidup kita adalah tetangga kita. Ya kalau di kampung seperti ini mah masih enak, Bapak. Rumahnya masih jauh-jauh, 10-20 meter. Kalau di kota paling jaraknya hanya berapa senti. Maka hati-hati kata Nabi. Apa yang harus hati-hati? Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Peserang orang si iman ke Allah. Dan peserang orang si iman dek badan hari kiamat kebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyukrim jarahu. Saya ngak hormati tetangga nah, jaga tetangga nah. Jaga kalau ben le sana. Saya kok jaga. Boni pahe anu terus Bu, ino kono. Aduh. Siti meli TV. 8 Siti meli TV kayak cetak. Pantak Abid datang boleh sepeda motor baru. Aduh. Kayak tabu. Motor baru. Aduh ya apa itu? Jele Siti kok. Paling kan meli kredit juga itu. Mi tahu kakek. Aduh. Kok dungu jak kita mari kan kok. Duh cek kok dungu orang baca. Nemu di mak kaketan. Kini kita. Su. Yang gitu, ambu aki su. Lah biasa aja. Kemudian masuk surga dia ada.
Saya ingat sebudian ke Muniri, les 1000 tahun di swarga. Ke Muniri nek hileng-hileng di swarga. Saya rasa sampean, Pak. Ustaz Nasimin bisnis apa, Pak Ustaz? Tani. Oh, banyak tanah berarti. Oh, tanah banyak. Kende ese nama. Wah, tak libur itu. Ustadz ini udah duduk beribu tahun di surga. Kemudian laki lengkin di surga. Pak tukang son lebet. Beda tukang son, kamu tukang son apa? Oh, seorang apa? Pak tukang son lebet. Saya rasa mana tukang son? Pak Talib. Assalamualaikum Ustadz Muniri. Ustadz Muniri kan lelaga di surga. Anda siapa ya? Masa lupa Ustadz? Enggak, saya udah lupa. Ini siapa ya? Saya Talib Ustadz. Talib mana? Talib son Ustadz. Lupa tuh. Oh iya. Kok lama sekali? Saya udah 3000 tahun di surga loh. Banyak raja Ustadz. Loh raja ada remah Pak Talib. Raja Pejeng. Kan tak lolos. Kelupain. Lombok, tepang adon. Tepang adon bener kula mangkat Ustaz. Pak bodo orang nelpon. Anu Pak Talib. Ku malam positif ya ngai konyit ya. Kan ku juga lek. Ala ada sampean lek ku. Oh, kalian yang aku kula yang ning Mak. Saya ceramah Ustaz juga gedeng roh. Siapa yang Ustaz Zain Muhsin aja kan gedeng juga. Aslinya tak patel lah. Lu siapa sing ngedit dia kan? Aduh demi pape begedeng dah bodoh. Kalau pai bi saya kelek siapa ya nih? Entar kula lek suka aja Mak. Kula saya tak aja cuma ben matwa selobang Mak. Mungkin memben matwa kula wallahi tak aja kula. Takau waktu tanda tangan warisan yang gua aja gula. Gula mana yang kering Madura ngako Mak. Matwa gula mana kata oning cewek gula lambat Madura. Oke. Gula matwa gula oning gula orang Kalimantan Barat. Oke, oning gula orang Kalimantan Barat. Karena sebelum abini sarang nik bini peningkatan gula lekaran lah bahasa Sunda. Yang kurang Sunda gula. Kin matwa kelero. Karena rata-rata yang Sunda kan putih. Mi agel lek congkok-congkok kita. Ari saning deui kok kiai aja. Di lo nih kau orang ini lah cerita Pak. Kalau saya sebenarnya suka sih dengan orang Madura itu. Kau nih jago Madura. Cuma orang Madura itu keras itu. Aduh ku tak bah celep gula. Aduh ya macam tak ada dia mancar ya. Tapi Madura itu baik. Agak ongak boleh gula. Ya cuma anu, bisa barengan. Orangnya kalau ngomong tuh teriak, aduh ya nada coba kapi Madura deh. Reng Madura panika Mak, sifat Mak, lakaran terbuka. Orang Madura panika sifat terbuka. Ongko terbuka. Terbuka dan jujur. Reng Madura tak lem kalah Mak. Tak gelem kalah kalian. Kene kalah kalian orang ngetok. Kulan di cerita nang sore aja. Bada bu ibu nyaman Sutina. Sutina. Si bu ibu gele baru ngalih dari Bengkalan ke Sorbeja. Sorbeja kan bahasanya cuma dua. Muntah bahasa Jawa, bahasa Madura. Karena banyak orang Madura. Atau bahasa Indonesia. Lesi pipi gele bahasa Madura, bahasa Jawa tak bisa. Bahasa Indonesia gele setokel. Pas jualan semangka. Jualan semangka tadi yang siang bedenak kanak lebet. Mahasiswa lebet. Bi, berapa semangkanya sekilo? Aduh, baca apa ya nih? Cinta tahu jak bahasa. Apa dek? Semangka sekilo. Berapa? Ya 7.000. Oh 7.000. Semangkanya merah ndak? Waduh. Ya di mana-mana semangka merah dek.
Ya kalau putih itu kan melon nih kok. Kan yang Madura mana tunging kan tak lembut mak. Makai pelembut dia tak bisa. Ya udah saya minta 5 kilo. Sosa apa? Tak bisa mitong. Panetem peng 5 kilo. Berapa bi? Sampean mahasiswa kan? Iya bi. Itu berapa itu? Kan tak tahu. Oh itu 5 kilo? Iya 5 kilo. Padahal abang tak tahu. Kan menang akal. Jadi semuanya hitung berapa dek? Aduh dek. Kamu itu mahasiswa dek. Masa tak bisa matematika? Padahal abang sih bukan. Iya 7.000. 1 kilo kali 5 kilo. Berarti 35. Iya kan sama dengan hitungan saya itu. Saking pinter yang betul. Kalau banyak mak. Ingat kena kaki dia. Saya kelet aja. Kan bener telah oleh ibu. Cuma karena abang tak tahu mitong orang sesuruh mitong. Pancan orang segitu ya segitu juga dek. Ceng sama hitungan saya dengan kamu. Karena plastik ketepes. Semangka kan 5 kilo berat. Plastik ketepes. Pas kokor. Kelak kan lagi boleh semangka merah. Probana semangka pocat. Kikir si mahasiswa. Aduh sampean ini bohongan saya bi. Loh bohong macam mana dek? Bibi bilang tadi semangkanya merah. Kok pucat ini? Tunggu dulu dek. Ya jangan marah-marah terus begitu lah. Kamu tahu kan orang jatuh saja pucat. Apalagi yang jatuh semangka dek. Kan masuk akal ya. Betul apa nih kita abad pentor kan akal banyak. Udah lampu kalau saya kelelang. Kok tak tinggi aja ceramah. Ini kan apa nih? Kematuan ini kok tanya ke kula. Bang. Abang kalau di Kalimantan tangga sama Madura ya? Oh banyak itu. Tak boleh aku diajak Madura. Oh tetangga saya banyak itu. Abang paham? Insya Allah paham. Budayanya sangat paham. Elem mate. Ceng Madura toto dia. Wah kita nyaki ya kau. Tapi sifat Madura itu yang aslinya gimana? Sebenarnya orang Madura itu ahli ibadah, Pak. Orang Madura itu kalau mencintai agamanya itu kuat dia memegang agama itu. Oh. Sampai kadang benih masuk ke perkara agama itu dihukum. Saking cinta ke agama, buktena tajin merah putih. Thank you. Kula lamba boleh mandi pondok iki bimba kula mak. Aduh, siapa bini siapa kena dong. Mana apa lagi aing ro. Manggen. Kula sing ngeno boy. Bismillah. Kimi tak ada dia hukum. Tapi bimba kula sing to pleman kan bulan apa kok tajin merah putih? Bulan Safar. Bulan Safar nih, benih Safar. Safarnya mantap tangga ke akhir wah. Bulan Safar. Teti bimba, cong. Kakekan santre. Nah apa bah? Satu bulan Safar. Dan santre bulan Safar. Engki apa bah? Tua aki tacin merah putih. Kule enga pondok tade beb tacin. Ku bade kitab babut tacinu merah wal putih. Ada hakullah. Sehari gitu bakakir wah. Tak nemu. Napa boleh babut tacin resem ada ruah. Tete mak bi kule jawab ke mbak anu mbak kule kan yang pelanggaran film. Ada dalam kitab tade tacin merah putih. Kayak kenreng Madura ke Bayu TV. Mana sembah kula? Aduh cok. Mun pas sampai tacin merah putih dalam kitab tar celater cong nih kok. Kan tar celater gitu mama. Iya cong. Aja uruf nak. Mbak kula menikah benih santri. Tapi enggak gede bunuh kiai. Gede bunuh ulama. Tacin dia nak makna sedekah. Karena ada bunuh ulama cong lambe. Mun orang sa sedekah aja. Selain megempang rezeki. Senomor 2 lidaf'il bala.
Menolak bala jong. Mi pas dalam kitab tak nemu kitab tajin kaki. Tajinnya kan cuma nyaman na jong. Karena yang mathur dari bahasa na banyak. Coba dari labu boy. Kalau bahasa Indonesianya jatuh itu kan cuma satu. Jatuh ya jatuh pak. Tapi monoreng mathura kata jatuh itu bisa berubah banyak. Saya sudah cerita dengan sahabat saya yang ahli bahasa Madura. Kata jatuh itu di dalam bahasa Madura jadi 27 kali. Tergantung dari mana dia jatuh dan gaya waktu dia jatuh. Coba bahasa Madura nah. Mun keker dari atas. Ini pak gagar. Ada sekolahan ya. Apa pada gagar. Ya tapi bagus lulusan TK kafir wah. Gagar ya. Ya gagar lah. Jatuh dari atas. Keker. Bisa bermakna labu. Tapi jatuh ke dalam parit. Bahasa Madura labu jatuh ke dalam parit. Telapu, tercabur. Jatuh ke dalam lubang. Telopuk, terburcuk. Jatuh karena licin. Terpeleset, terpelecok. Jatuh posisi berguling-guling. Luhuluan. Jatuh posisi ke belakang. Kentang. Jatuh posisi ke depan. Tercurung ngep. Jatuh. Ini tersangkut. Tetalkep. Jatuh karena tersandung. Tepak-pak, tersangsang, terkae. Jatuh posisi ke depan tidak bisa nafas. Talkah. Jatuh posisi ke depan tidak bisa bangun. Tompes. Banyak mak. Jadi kula enggak kembang. Cong madhuri je pinter jong. Cuma madhuri ya ampoi kalah kalen. Nah, jadi mulai leku. Nah, mulai ke pondok boleh. Pemari kita bagi aina. Mun kaki mulai ke kampung. Peti reng alim, peti reng pinter. Lo berekal ngakali orang. Engki bener. Lah nikah mak. Lah jadi karena kula panjenengan makin menikah. Boleh ke cerita Isra kele. Toreh. Karena malam nih kan, kalau sana pempon. Wah, kalau sangat napa mak? Saya nggak tahu balik sih sambian. Buat ngarang kok ikutan di bini gini ngarang. Sambian saya begitulah pak. Saya nggak mak, saya nggak ki, hati-hati ki. Karena aku leban sambian panikah. Odi ta'abid, wallahi odi ta'abid. Kemudian Rasulullah hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Pondok umur petong polo ni kalau tak pati sehat. Ke masjid mereka mulai lain. Mun lambok lancong seket, lancong 100 ngabos perabon wagi jarna. Ngabos sering ratin ki bisa. Wah mangkin mak. Coba kau tu kan ngabos perabon. Ngabos HP lah tak mangki mak. Dari ke Allah nikmat kuluban sampean kurangin. Lambok kuluban sampean sesehat. Ocolan baja malam tak sendran, calpa, ki kuat. Kuluban sampean lambok ngekek jagung ki nyaman, ki kuat, ki cokop. Mangken tak salah ki na saya ngekek. Banding ngekek jagung ngekek ki na. Dan ini kemana sama? Le pandepak kemasakin toh. Dulu pandangan yang masih kuat, masih jernih, sekarang sudah mulai kabur. Pendengaran yang dulu begitu jernih dan bening, sekarang sudah mulai agak sedikit berkurang. Tenaga yang dulu masih sehat dan kuat, sekarang sudah mulai melemah. Lutut sudah tidak lagi mampu berjalan. Dulu ketika tenaga masih mampu memikul 10, 20, dan 30, sekarang malah kebalikan kita yang dipikul. Dulu ketika kita mampu melihat sesuatu dengan jelas dan jernih, sekarang penglihatan itu sudah mulai dicabut oleh Allah. Nah pada saat itu sebenarnya Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah sedang ditegur oleh Allah. Kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa masa kita sudah tidak lama lagi. Di saat pendengaran kita sudah mulai tidak jernih,
pada saat itu kita butuh satu panggilan azan. Dulu kita masih mampu umur 20, 30 dan 40, bahkan mungkin batas akhir 50 tahun. Kita masih sehat dan kuat. Tapi di saat usia sudah beranjak, sudah mulai menua, pada saat itulah kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa sebentar lagi kita menghadap kepada Allah. Dan di saat kita dipanggil menghadap kepada Allah, apa yang kita persiapkan? Maka sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah dinasihati oleh Rasulullah. Dan kemudian nasihat ini disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari waktu menikahkan putrinya. Apa nasihat Rasulullah? Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaruilah kapalmu wahai Abu Dzar Al-Ghifari, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Sesungguhnya Rasulullah tengah mengingatkan kepada kita untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Karena lautan kehidupan ini kita tidak tahu seperti apa dalamnya. Ujian dan cobaan mesti datang. Sama dengan lautan yang selalu mendatangkan gelombang silih berganti. Bahkan tidak jarang akan ada badai dalam kehidupan kita. Sama dengan ketika kapal mengarungi lautan, mesti menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan di lautan yang luas. Sama dengan hidup kita. Kalau kita sandarkan hati kita kepada Allah, mun lakaran kuluban panjenengan paneka yakin ke Gusti Allah, sanderaki ate kula sareng panjenengan dak Gusti Allah, maka insya Allah persoalan hidup akan selesai dengan sendirinya. Sebab semakin kuat iman kita kepada Allah, akan semakin besar ujian dari Allah. Semakin besar lautan yang tengah kita hadapi, maka harus semakin kuat pula kapal yang kita miliki. Semakin bertambah usia kita, harus semakin banyak pula zikir kita kepada Allah untuk memperkuat rasa iman kepada Allah. Yang nomor 2 kata Nabi, khudiz zada kamilan fa innas safar ba'id. Bawalah perbekalan yang secukupnya. Perbekalan kita hanyalah iman dan takwa kita kepada Allah. Salat kita bekal utama kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, amal salih kita, itulah kelak yang akan menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, kata Allah. Maka nikmat Allah manakah yang membuat dirimu ragu-ragu? Ada di antara kita yang selalu ragu kepada nikmat Allah. Padahal nikmat Allah sudah lebih dari cukup yang Allah kirimkan kepada kita. Yang nomor 3 kata Rasulullah, wa khaffifil himla fa innal aqabata qu'ud. Jangan terlalu banyak membawa bawaan. Jangan terlalu banyak membawa beban hidupmu. Kalau memang beban hidup kita sudah tidak mampu, kenapa kita masih meminta tanggung jawab? Kenapa kita masih meminta lagi kepada Allah? Sementara hidup kita yang sudah ada, nikmat yang Allah kirimkan kepada kita, setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, setiap bermohon kepada Allah, selalu Allah kirimkan. Itu semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Yang keempat, wa akhlisil amal, ikhlaslah engkau dalam berbuat. Fa innan naqida basir. Ikhlaslah engkau dalam beramal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihatmu. Jangankan kita ucapkan kalimat kita, bahkan bisikan dalam hati kita sedang didengar oleh Allah. Jangankan kita berbuat dengan tangan kita, baru kita niatkan dan kita rencanakan, Allah sudah melihat itu. Maka ibu-ibu yang datang dari rumah, yang sudah meninggalkan rumahnya, bapak-bapak dan saudara-saudara para tretan, yang dengan ikhlas hati datang ke pengajian ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi salah satu sebab Allah menurunkan ampunan untuk kita semuanya. Amin. Para jamaah, para remaja masjid, mari makmurkan masjid kita.
Karena kelak inilah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Rumah dan istana yang kita bangun, semuanya pasti hancur oleh waktu. Harta yang menumpuk yang kita tumpuk-tumpuk, ketika kita meninggal hanya akan menjadi rebutan anak cucu. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha. Harta yang kita miliki, harta berlimpah yang kita punya hari ini, ketika kita sudah tidak ada, kita mati, anak keturunan kitalah yang akan memperebutkannya. Adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita bangun istana yang megah sekalipun, walaupun tidak kita hancurkan dengan tangan kita, tapi waktulah yang akan menghancurkan istana kita. Hanya amal yang akan kekal abadi bersama kita. Hanya salat kita dan sujud kita kepada Allah lah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Kalau salah-salah, anak bisa menjadi musuh. Kalau keliru kita didik anak kita menjadi persoalan kita di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah. Kalau kita salah kelola, harta kita menjadi sandungan kita masuk surga. Kalau salah kita mengelolanya dengan bijak, jabatan yang kita miliki hanya akan menjadi persoalan di yaumil qiyamah. Jangan terlalu banyak bawaan kalau memang itu tidak penting. Kalau memang itu hanya akan menjadi masalah dalam hidup kita, lebih-lebih kelak di hadapan Allah, jangan terlalu banyak meminta. Cukup syukuri dan nikmati apa yang ada. Walaupun tidak kaya, yang penting hati kita bahagia. Kunci kebahagiaan kita adalah wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum bikathrati dzikrukum lahu. Yang membuat kita bahagia adalah memperbaiki hubungan hati kita dengan Allah. Mungkin di sini banyak ikhwan thariqah. Ada ikhwan thariqah Naqsabandi? Masya Allah. Terima kasih para ikhwan thariqah Naqsabandiyah. Rata-rata ini ikhwannya Syekhuna Darwis ya. Syekhuna Darwis yang bersanad langsung kepada ayahanda beliau Syekhuna Fathul Bari. Syekhuna Fathul Bari salah satu murid kinasih, salah satu murid terbaik dari Syekhana Khalil Bangkalan. Cuma Syekhana Fathul Bari memang diistimewakan karena beliau mengambil jalan thariqah. Beliau mengambil jalan tasawuf. Sampian bersanad berguru thariqah kepada Syekhana Darwis. Syekhana Darwis berguru kepada ayahandanya Syekhana Fathul Bari. Syekhana Fathul Bari bersanad berguru kepada seorang waliullah besar Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan punya guru, punya sanad namanya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani naik kepada Syekh Dimyati sampai naik nanti kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti sampean punya sanad thariqah yang jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbah saya, datuk saya sama dengan jenengan, sami sareng panjenengan saja. Sami ikhwana Syekhana Fathul Bari. Kalau abah sama umi saya, sami ikhwan thariqahnya Syekhana Darwis. Walaupun saya sendiri memang tidak bersanad kepada beliau, tetapi bagi para ikhwan thariqah Naqsabandi, thariqah ikhwan thariqah, saya selalu menghormati dan menghargai itu. Dan saya sangat bahagia dan bangga. Dan paling terakhir, sebelum kita berpisah, karena insya Allah besok malam saya ada di kampung apa, Pak? Sungai Kunyit, jauh dari sini, Pak. Korcek boleh beri kuburan, ki? Kula tak pati takok, Pak. Oke. Kita takok eko bain lagi. Oke. Insya Allah besok malam ya. Besok malam mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir sekali, jaga anak kita, didik anak kita, jaga akhlak mereka, terutama bagi para murid, para santri, si Andi, si Aromasa Andi Guru, baik itu yang dari alumni pesantren, karena saya dengar banyak alumni pesantren di kampung ini, baik yang dari Angelen, mungkin ada yang dari Kacu, ada yang dari Kacu juga, ada yang dari Kacu, kemudian ada dari pesantren-pesantren lain, mungkin ada dari Al-Jihad juga, Sungai Jawi, ada dari Malang, pesantren-pesantren yang lain. Saya cuma menyampaikan nasihat dari Imam Ibnul Mubarak untuk para santri. Nahnu ila qalilim minal adab
akhwaju ila katsir minal ilm. Saya lebih membutuhkan akhlak walaupun sedikit dibandingkan dengan ilmu yang tanpa akhlak. Saya nggak ke santri, ki lebih alim sampean, papenter sampean kator, kan itu dibutuhkan. Tapi saya nggak leki pan la pinter, pan la alim, cek kalau pai guruna, terutama guru alif. Dan di kampung kalau pai mak, kule emak gima tempat selalu makai nggak. Sampean pan alim pan la pinter, cek kalau pai gaya waktu sampean ngajari alif. Guru mereka kocak sanad. Apa itu sanad? Sandaran. Pada benar yang juk tujuh ekor se mereka. Mentadek sanderna kan cenderung gampang lampu. Nah, karena ini kepada sanderna gampang. Jadi sanderna pertama santri itu kan yang guru ngaji. Saya ngajari alif. Nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Pasera orang saya ngajari kau hitung huruf. Pasera saya ngajari kau hitung huruf dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, kuntu lahu 'abdan, maka aku layak menjadi hamba sahaya bagi dirinya. Saking bagaimana pentingnya punya adab, punya akhlak, punya etika kepada guru. Sementara guru pertama kita adalah guru ngaji. Nah cuma kadang-kadang mereka kampung kalau pahin. Pan lo pinter, pan lo alim nang kota. Kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Taufik. Kiai Muhammad Taufik. Aduh, sorbannya masuk lagi ya. Lagi bah kelupain, naudzubillah, waliyadzubillah. Saya sampai kelupai para santri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mulai besok, mudah-mudahan masjid kita penuh. Jaminan Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Mulai karena situ kampung benih kedebun Allah. Iman ke Allah pas takwa ke Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama. Jaminan Allah napa? Allah bakal muka barokah dari langit dan dari bumi. Jamin bi Allah. Sepenting iman dan takwa ke Allah. Cek sampai lupa kebojeng masalah alakoh ke ator. Cuma cek sampai lupa ke ibadah. Matur saya kelangkong, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Terutama kepada para kiai, para ustadz dan para guru-guru yang mulia. Wal afwa minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.